Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua Glenn dari Sinfonia Musik. Dan ini adalah HZ Sound Bell Rhyme. Earbud Music Lover, jarang-jarang kita review earbud. Gimana bunyinya? Langsung saja kita bahas. Untuk harganya Music Lover, HZ Sound Bell Rhyme ini sekitar 20-25 US dollar. Jadi gue belum tahu bakalan dijual berapa di Indonesia, tapi mungkin dugaan gue sekitar 300 sampai 350 ribu. Untuk drivernya dia menggunakan driver ukuran 15 mm, dynamic driver tentu saja. Jacknya menggunakan jack 3,5 mm, impedance-nya 32 ohm, sensitivity-nya 116 dB, frekuensi respon 20 Hz sampai 20 kHz, total harmonic distortion-nya 1%, dan menggunakan OFC cable. Aksesoris yang bakalan Music Lover dapat: 1 unit earbud HZ Sound Bell Rhyme, 2 pasang full foam, 2 pasang foam donut, 1 pouch, dan 1 instruction manual. Music Lover, mungkin Music Lover agak bingung nih. Ini adalah earbud, jadi berbeda dengan IM atau in-ear monitor. Earbud penggunaannya itu ditempel di kuping. Kalau in-ear, ear, jadi masuk ke dalam kuping kita, ke liang kuping kita. Sedangkan ini cuma ditempel di bagian luar kuping kita. Nah, untuk earbud HZ Sound Bell Rhyme ini sudah menggunakan jack L 3,5 mm gold plated. Yang gue dapat ini yang 3 pole, tapi akan ada juga yang 4 pole yang ada mic-nya. Nah, untuk cover jacknya ini dari bahan logam, kayaknya sih dari bahan aluminium. Ini gue cukup suka, solid banget. Nah, untuk kabelnya sendiri gue suka. Ini tipikal kabel yang cukup tebal, masih elastis, dan kelihatannya solid banget gitu. Splitternya ada tulisan HZ Sound-nya, terbuat dari plastik juga. Nah, untuk buds-nya, ini bentuknya agak mirip apa ya? Kayak mirip jamur Music Lover. Ya, kemudian ada tangkainya. Nah, tangkainya ini ada marking L dan R. Yang L tentu saja kiri, yang R tentu saja kanan. Untuk faceplate-nya di bagian belakang itu ada tulisan HZ Sound. Ukuran housingnya ini adalah ukuran yang cukup gede, 15,4 mm. Jadi biasanya itu ada dua macam, yang 15,4 sama 14,8. Jadi ini yang agak gede, yang 15,4. Untuk bagian cover drivernya itu transparan, jadi Music Lover bisa ngeliat nih bagian dalam dari drivernya. Ini menarik banget sih. Overall desainnya sih sebenarnya nggak terlalu macam-macam sih ya, tapi build quality-nya yang gue suka banget. Ini housingnya juga dari logam loh, jadi solid banget. Jadi karena build quality-nya yang benar-benar kayak tank ini, gue berani ngasih poin 7,5 untuk build quality dan desainnya. Nah, untuk fittingnya, tadi kita udah bahas perbedaan IM, in-ear monitor, dan earbud. Nah, tentu saja ini akan juga berbeda untuk fittingnya. Nah, kalau earbud itu pasti fittingnya tidak akan sampai snug, jadi tidak akan sampai masuk banget ke dalam kuping. Jadi kayak cuman nyantol aja di kuping. Untuk isolation dan sealingnya tentu saja berbeda. Ya, earbud pasti tidak akan sekedap, sesealing dan sebagus isolation IM. Ya, tentu saja berbeda karena memang bentuknya seperti itu. Tapi ada beberapa orang yang nyaman dengan earbud, ada juga yang nyaman dengan IM. Jadi gimana preferensi dari tiap orang. Overall sih buat gua, walaupun menggunakan housing gede 15,4, tapi di kuping gua masih nyaman. Kita masuk ke sound quality-nya. Nah, untuk sound quality-nya Music Lover, arah suaranya menurut gua netral to warm lah. Memang bukan bass yang gede banget ya. Earbud nggak mungkin punya bass yang gede banget lah, ya kan? Ini kan cuma nempel doang, nggak masuk ke dalam kuping kita, ke dalam liang kuping kita gitu ya. Jadi biasanya bassnya nggak akan sedip atau serumble IM. Tapi untuk ukuran earbud, menurut gue ini udah cukup banget lah. Ya, cukup tebal, cukup ada bodinya, impact-nya juga lumayan bagus. Jadi buat gue sih bassnya ini oke. Nah, untuk mid-nya nih, mid-nya ini tipikal mid yang cukup di tengah gitu. Jadi efeknya kalau kita dengerin vokal itu cukup intimate, cukup tebal, cukup clear gitu, cukup jelas lah untuk vokalnya. Nah, untuk high-nya ini tipikal yang smooth, tapi gue ngerasa masih cukup open dan airy. Secara umum, tuning seperti ini kayaknya bakalan cocok untuk lagu-lagu genre pop, akustik, R&B masih masuk juga.
Cuman mungkin kalau EDM ya bassnya mungkin agak kurang ya. Tapi untuk vokalan istimewa banget nih. Untuk teknis suaranya buat gua detail, clarity sama resolusinya termasuk bagus. Kemudian sound stage-nya ini earbud. Biasanya earbud itu punya sound stage yang presisi dan bagus. Dan memang Bellrime ini sound stage-nya presisi menurut gua. Dan 3D imaging-nya cukup lega lah. Ya, jadi kerasa, depth-nya kerasa, wide-nya kerasa, height-nya juga kerasa. Separasi instrumennya juga menurut gua ini oke Music Lover. Ya overall buat gua sih teknis earbud yang harganya 300.000 ini kayaknya oke lah. Cukup analitikal sih menurut gua suaranya. Kesimpulannya Music Lover, kita udah jarang nih nge-review earbud dan sekalinya dapat earbud yang ternyata ini oke loh. HZ Sound Bellrime ini dari segi desain, build quality yang tank banget ya, solid banget. Kemudian tuning suara yang menurut gue cukup safety, bisa masuk berbagai macam genre dan bahkan istimewa di vokalan dan akustikan, apalagi mungkin yang suka koleksi earbud atau memang kupingnya cuma cocok earbud. Ini kayaknya bisa dicoba. Tapi anyway, itu kan pendapat gue Music Lover. Bagusnya selalu audisi sendiri, selalu cobain sendiri dan percaya sama kuping sendiri. Oke Music Lover, kayaknya itu aja dari gue hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.